Pemirsa, Pan Brothers Tbk mengklaim kinerja produksi perseroan mencatatkan pertumbuhan kendati pandemi COVID-19 belum usai. Perseroan terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi guna meningkatkan kinerja. Hingga September 2020, perseroan mencatatkan peningkatan penjualan kepada brands Adidas Sourcing Ltd sebesar 27,61% year on year menjadi 81,69 juta dolar. Sementara penjualan kepada Uniqlo menurun 28,49% year on year menjadi 75,98 juta dolar Amerika. Perseroan mengatakan hingga November, Pan Brothers mencatatkan kenaikan order yang membuat penjualan tetap naik jika dibandingkan periode tahun sebelumnya. Di sisi lain, perseroan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi melalui investasi dalam digitalisasi dan otomatisasi proses produksi. Untuk mendukung rencana itu, perseroan menganggarkan capex 10 hingga 15 juta dolar per tahun. Sebelumnya, emiten dengan kode saham PBRX PT Pan Brothers Tbk memperluas penjualan pakaian alat pelindung diri medis ke luar negeri. Wakil Direktur Utama Pan Brothers, Anne Patricia Sutanto mengungkapkan penjualan APD medis ke pasar ekspor berjalan sejak September 2020. Anne mengatakan peminat produk APD medis Pan Brothers berasal dari berbagai negara di Amerika dan Eropa. Perseroan pun telah memperoleh lisensi ekspor APD untuk menjual produk APD-nya ke negara-negara lain. Selain menyasar Amerika dan Eropa, Perseroan juga telah berkomunikasi dengan sejumlah negara di Afrika dan Asia Tenggara, seperti Afrika Selatan dan Singapura untuk memasarkan APD produksinya. Sebelumnya, APD medis buatan Pan Brothers telah dijual ke pasar domestik, sedangkan masker non-medis sudah diekspor sejak April 2020 ke berbagai negara. Kinerja Pan Brothers Tbk didukung oleh sejumlah anak usaha dan berikut sejumlah anak usaha Pan Brothers Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pan Brothers Tbk berencana melakukan pembiayaan kembali atau refinancing atas pinjaman sindikasi. Adapun pinjaman sindikasi itu akan jatuh tempo pada 1 Februari 2021. Per Juni 2020, Pan Brothers telah mencairkan pinjaman sebesar 133,5 juta dolar Amerika dari total plafon kredit 138,5 juta dolar Amerika. Perseroan pun berkomitmen untuk segera mengupayakan pembiayaan kembali revolving credit facility itu yang akan jatuh tempo pada 1 Februari 2021. Lebih lanjut, Perseroan mengungkapkan sumber dana untuk membayar pinjaman juga akan berasal dari fasilitas kredit yang saat ini tengah dalam proses mencapai kesepakatan. Di sisi lain, Moody's Investors Service menurunkan corporate family rating PBRX dari B3 menjadi Caa1 dengan prospek negatif. Moody's juga memangkas peringkat surat utang senior PBRX yang jatuh tempo pada 2022 dari B3 menjadi Caa1. Surat utang itu diterbitkan anak usaha PBRX PB International BV.